Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan yang pasti kalian sudah profit konsisten di kesempatan kali ini. Lagi dan lagi ya, Saung Kripto akan mengupdate dan mereview ya token ataupun koin ya. Dalam kesempatan ini Luna Classic ya, kita akan bahas si Luna Classic ini. Namun ya, sebelum kita bahas lebih detailnya ya, mungkin berita ini agak sedikit apa namanya ya, membuat kita jadi bertanya-tanya ya, seperti tentang Luna ke depannya seperti apa gitu. Nanti kita bahas ya detailnya, tinggal nanti kalian simpulkan, kalian komentar di kolom komentar ya. Oke, tidak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita tentang dunia cryptocurrency. Dan jangan lupa kalian like dan komen di setiap video Saung Kripto, dan kalian bergabung di Telegramnya Saung Kripto ya. Oke, kita langsung saja menuju di chartnya launch di Maxi ya. Kalau kita lihat di time frame ataupun TF4H ya, di TF4H ini jangan salah mengartikan ya. Kemarin katanya saya bilang di mana ada TF4 hari, saya bilang bukan hari. H itu bukan hari tapi hours ya, ataupun time frame 4 jam ya. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam ini ya, si Luna Classic ya, seperti yang kemarin sempat saya analisa pribadi saya ya. Ya, support pertama adalah di sekitaran mana ya, kemarin kita garis sudah saya hilangin sih ya. Nah, ini dia support pertama ini ya, sudah sempat dijebol sama dia ya. Di 40 ya, di 40 ya. Tapi di support terkuat dia masih bertahan ya di 34, 33 sampai 34. Semoga tidak sampai ya. Kalau dia sampai benar ini dijebol, maka akan terjadi turun koreksi yang cukup lumayan ya. Kalau sampai di 34, 33 dijebol, ini akan semakin dalam mungkin ya. Ini sih analisa buat pribadi saya ya. Jangan kalian ambil kesimpulan saya pandai analisa, tidak. Ini hanya untuk pribadi saya. Oke. Banyak yang bertanya, Bang, sebenarnya gimana ya untuk si Luna ini ke depannya. Oke, kita juga nih ada berita yang cukup ya, ada dua alternatif sih ya, bisa buat menyenangkan, bisa juga tidak buat menyenangkan untuk para penggemar arminya si Luns. Tapi tetap kita positif, Luna sedang berusaha untuk mengembalikan keadaan ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke beritanya ya. Ya, ini dikutip dari UTday ya, ada ya, jika besar dalam mekanisme pembakaran loads yang menyebabkan pom pasar terbaru. Jadi ada ya, jika besar dalam mekanisme cara pembakaran silun untuk menyebabkan pom pasar terbaru. Pertumbuhan parabola Lunch di awal September ya didorong oleh proposal untuk memasuki biaya pembakaran 1,2% pada setiap transaksi yang dilakukan di jaringan. Miliaran dolar dituangkan ke dalam proyek karena investor mencari exposure ke aset deflasi, tetapi ada tangkapan. Volume pembakaran menurut proposal akan melebihi 4 juta ya dalam sehari jika pertukaran terpusat menerima biaya pembakaran, dan disitulah potensi masalah untuk Luna muncul. Nah, ini yang kita menjadi pertanyaan, masalah Luna muncul ini seperti apa gitu ya. Itu yang menurut saya ini agak, berita ini cukup tahu ini food atau apa gitu ya. Tinggal kalian komen di kolom komentar saja ya. Kita sama-sama nyimak ini aja ya. Salah satu bursa terbesar di dunia, Binance, telah merilis pernyataan di mana mereka memberitahu penggunanya bahwa mereka tidak akan menerapkan biaya yang membuat volume pembakaran harian hanya 55.000 US dollar. Untuk proyek dengan kapitalisasi pasar 3 miliar US dollar, kurang dari 100.000 US dollar volume pembakaran harian tidak signifikan dan tidak akan berpengaruh pada nilai pasar token. Ya. Untuk saat ini ya, pengguna jaringan hampir bebas dan biaya tambahan untuk transaksi akan semakin mengurang
Aktivasi pengguna data on-chain berisi beberapa tanda manipulasi dari validator yang sengaja menggelembungkan jumlah transaksi di jaringan karena di beberapa titik aktivasi jaringan melebihi total sirkulasi token. Semua faktor ini menunjukkan bahwa rally yang kita lihat sebelumnya didasarkan pada manipulasi on-chain dan proposal yang dipertanyakan yang tidak akan memiliki efek yang diinginkan pada nilai pasar token. Mengingat tindakan yang diambil oleh pertukaran terpusat pada tanggal 15 September, token LUN senilai 34 juta US dollar, ya, ini bukan sedikit loh, dirilis yang menimbulkan pertanyaan penting, siapa yang akan membeli semua volume yang disuntikan di pasar? Nah, peningkatan utama dalam volume perdagangan yang kami lihat sebelumnya berasal dari Binance karena pencatat ulang dan kekurangannya data yang akan menunjukkan penurunan bencana sebelumnya. Ya, jadi kalau kita simak dari sini, ini kan menyangkut masalah yang Binance dia tidak mendukung untuk transaksi ya, dia hanya mendukung untuk penarikan dan penarikan dan deposit saja ya di melalui jaringannya si Terra Luna ya. Itu aja yang dia mendukung. Untuk transaksi semacam trading ataupun di market spot maupun di margin itu dia belum mengkonfirmasi untuk mendukung ya. Jadi dia baru mendukung untuk 1,2% ini hanya untuk melakukan penarikan dan deposit penyetorannya seperti itu. Namun seperti yang kemarin saya bilang, ya, CJ sedang mempertimbangkan jika memang harus melakukan yang terbaik untuk komunitas, ya mungkin dia akan mempertimbangkan dan mempelajari kembali proposal yang diajukan oleh komunitas tersebut kepada Binance gitu ya. Jadi ini yang menurut saya 34 juta ini dirilis ini, token LUN senilai 34 juta dirilis yang menimbulkan pertanyaan penting ya. Siapa yang akan membeli semua volume yang disuntikan di pasar? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, maksudnya 34 juta ini US dollar ini adalah token Luna klasik yang ditimbulkan baru untuk di bursa pasar atau dia untuk pembelian baru. Kita juga kurang paham ini ya, maksud dari 34 juta US dollar ini. Tetapi kalau kita lihat CJ Binance ya mulai terus dia mengkonfirmasi ya dari banyaknya komunitas yang mengklaim ya tentang si keputusan CJ ini menjadi mungkin pertimbangan si CJ ya. Ya kita berdoa yang terbaik saja. Ya untuk Luna saya sih masih optimis dan masih yakin, dan sampai hari ini saya masih hold ya. Di salah satu platform saya hold dan ada yang saya staking juga di Bitget, dan juga ada yang main scalping juga. Jadi saya 3 exchange, yang satu untuk jangka panjang, yang satu saya staking, yang satu untuk scalping ya, untuk harian gitu ya. Oke, saya kira tetap riset kembali apa yang kami sampaikan ya, karena pengendali keuangan di tangan kalian ya. Tetap selalu Dior dan Dior ya. Disclaimer on and Dior, gunakan uang bebas, jangan uang beras. Agar apa? Agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Oke, share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Salam cuan, salam profit kondisi, dan salam saung kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.